Karena apa? Kritik dari mereka ini bikin motivasi untuk saya lebih baik lagi untuk tutup mulut. Selain pemain bola, kita juga manusia. Banyak di Indonesia sini banyak pemain yang punya memang kualitas, tapi karena dengar sesuatu yang negatif, jadi akan turun. Danang Sundoro, Beto Gonçalves masih hadir di ruang dengar dan juga layar kaca Anda podcast Pro 3 Siniar. Bang Beto, terkait dengan kampanye no rasis Indonesia versus Guyana ini menjadi pembelajaran terakhir buat kita. Kita dalam arti pemain dan juga khususnya mungkin supporter dan netizen kita nih, Bang Beto. Ini ada satu artikel nih ya. Cegah perundungan dan rasisme, ini langkah PSSI. Bayangin Bung Beto, kita coba sama-sama baca. Indonesia versus Guyana 1-0 kita 0-1 kita kalah. Tetapi setidaknya ada 59.000 komentar kritik dan cacian yang membanjiri akun media sosialnya Marcelino, termasuk akun media sosialnya Juni sendiri. Saya tidak mau menyebutkan apa kata-katanya, tetapi tidak enak lah untuk disebutkan atau di ruang publik seperti ini. Bung Beto orang Brazil yang sekarang sudah ada di Indonesia, yang pernah membela berseragam beberapa klub yang sudah saya sebutkan tadi. Kedewasaan itu sebenarnya bukan milik pemain saja. Betul ya Bang? Ya benar. Bukan pemilik pelatih saja, tetapi harus untuk supporter juga dan netizen kita. Bung Beto, mungkin ada masukan yang bisa diberikan para supporter kita. Mereka itu sebenarnya saking cintanya, kalimatnya seperti itu mungkin ya. Ya, di Brasil juga banyak yang terjadi seperti itu ya. Karena yang support kita di Indonesia dan di Brasil, pokoknya di seluruh dunia, kalau memang supporter, lihat kita seperti apa ya? Seperti mungkin mereka pikir kita seperti robot. Tempat di sana memang harus buat ini terus. Jadi mereka harus pikir kita mau masuk untuk mau menang. Tapi tim lawan juga butuh menang juga. Mereka pengen menang juga. Mereka pengen menang juga. Jadi hasil ada 3. Bisa menang, bisa kalah, bisa draw. Jadi apa saja yang terjadi, oke, bolehlah. Mungkin ayo boleh kasih masukan, mungkin motivasi untuk pemain. Karena mereka memang pengen menang. Pengen senang kalau tim menang. Tapi waktu kalah harus terima juga. Karena apa? Tahu, selain pemain bola, kita juga manusia. Kita keluar, kita kerja setiap hari, kena hujan, matahari. Kadang-kadang kita jauh dari keluarga, berapa hari, berapa minggu jauh dari keluarga. Itu tidak gampang. Itu timnas kemarin itu berapa lama jauh dari keluarga mereka. Betul. Jadi mereka tidak mungkin di sana mereka mau pengen kalah. Mereka tidak mau mereka sebenarnya kalah gitu. Gak mau kalah. Cuma memang ada lawan juga yang punya situasi sama juga. Jauh dari keluarga, pengen menang, bawa hasil yang baik untuk negara sendiri. Tapi kita harus tahu, mungkin turnamen seperti ini memang satu saja harus menang, yang satunya kalah. Jadi yang kalah memang meskipun sedih, tapi harus tahu kritik seperti apa. Tadi dulu memang saya dengar banyak di Indonesia sini banyak pemain yang punya memang kualitas, tapi karena dengar sesuatu yang negatif, jadi akan turun. Karena bukan semua pemain yang punya mental kuat. Tidak semua pemain memiliki mental kuat. Kalau menurut saya sendiri, kalau ada kritik-kritik dari sini, ini saya akan naik. Karena apa? Kritik dari mereka ini bikin motivasi untuk saya lebih baik lagi untuk tutup mulut. Saya garis bawahi. Kritik apa yang paling pedas pernah Bung Beto rasakan? Dulu mungkin waktu saya main di Spanyol, waktu sana, yang di Switzerland juga, kadang-kadang mungkin ada kritik sedikit. Rasisme juga ada sedikit. Rasisme juga ada sedikit. Ada dulu sedikit. Rasis. Tapi nggak lama juga mungkin cepat-cepat selesai. Tapi di Indonesia sini. Nah, kalau di Indonesia apa yang sudah dinikmati, dalam tanda kutip dinikmati dengan itu pedasnya apa? Yang pernah? Itu jelas. Maaf, mungkin kalimat ragunan pernah dirasakan? Enggak. Pokoknya
Oke. Ya pokoknya saya ya jelas semua tahu memang semua waktu datang ke Indonesia saya memang muda, saya masih main, masih kencang begini-begini. Lama-lama memang kita sudah makin tua. Ya mungkin sedikit turun fisiknya, mungkin kecepatan. Jadi kadang-kadang saya di dalam lapangan juga kadang-kadang saya dengar dari jauh begini. Beto, ayo berhenti kamu sudah tua begini. Ya begini. Oke. Diteriakin di dalam stadion. Ya, saya sendiri pikir begini. Memang kamu gak salah, memang saya tua. Iya. Tapi saya masuk di lapangan, saya cetak gol. Saya kerja top skor. Gak emosi? Saya juara, saya gak emosi. Gak marah? Saya gak marah. Di dalam memang saya mau pengen marah. Keluarga tidak marah? Ya keluarga itu marah. Ya kadang-kadang manusiawi ya. Ya kadang-kadang istri ya kadang-kadang kecewa. Tapi saya bilang sama dia nggak usah. Saya saja nggak terlalu kecewa begini karena apa? Ini motivasi buat saya. Oke. Ya karena mereka memang kritik saya masuk di lapangan, saya cetak gol. Mau apa lagi? Oke, gini Bung Beto dan para pemain tim nasional Indonesia. Saya coba mewakili netizen nih dengan kalimat yang halus. Kami ini netizen hanya memiliki cuma satu kata. Kami ingin timnas Indonesia menang di semua level. Tetapi faktanya adalah mungkin berbeda. Ya. Apa yang Anda ingin katakan ke saya? Saya netizen. Ya, pokoknya ya tadi saya bilang. Ya, kamu harus tahu memang di sini memang kita nggak mau masuk di lapangan, memang mau pengen kalah. Ya. Kita selalu pengen menang. Ya. Tapi memang kalian harus mengerti juga. Ya. Indonesia ini memang dari dulu. Contoh, maaf kalau mungkin ada yang tersinggung, tapi coba mungkin kalau negara seperti Brasil yang selalu juara dunia begini-begini, kalau mungkin punya prestasi seperti sekarang yang di kualifikasi Piala Dunia, Brasil juga di bawah. Kalau sekarang mungkin selesai Brasil nggak masuk di Piala Dunia, nggak pernah sama sekali. Brasil dari waktu pertama Piala Dunia sampai sekarang Brasil nggak pernah keluar. Tapi sekarang di klasemen Brasil di bawah. Brasil nggak mau masuk di klasemen kalau di Piala Dunia kalau berarti sekarang. Jadi banyak yang kritik. Ya kalau kita pikir Brasil, ya harus kritik karena memang Brasil dari dulu memang juara. Ya, tapi kita lihat memang Indonesia nggak seperti tim seperti Brasil, seperti Spanyol. Pokoknya tim yang negara-negara itu memang yang sudah yang terlalu maju di dalam sepak bola. Ya, jadi kita tahu Indonesia sudah mulai maju meskipun kita nggak masuk di Olimpian, tapi saya harus akui memang Indonesia sekarang sudah maju. Sekarang saya buat contoh, maaf ya, saya lagi sekarang buat khusus analisis karena memang saya sudah pikir masa depan. Saya sudah buat khusus pelatih dan saya sudah buat 2 khusus yang analiser lewat online di Brasil. Saya sudah selesai. Jadi gara-gara itu saya sudah mulai game macam-macam, mana saja mungkin Real Madrid, Arsenal, pokoknya saya lagi lihat video, lihat game langsung analiser. Kemarin sempat saya analiser Indonesia lawan Vietnam. Indonesia menang 1-0. Ini dalam rangka pensiun sepertinya. Iya benar. Saya sudah pikir ke depan. 43 tahun sekarang 2024. Kapan mau pensiun, Bung? Beto? Ya, saya rencana mungkin tahun ini, mungkin terakhir. Rencana tahun ini? Ya, mungkin tahun depan mungkin saya sudah mulai pikir itu mungkin jadi asisten pelatih dulu. Nih sambil mau ke closing soalnya. Tadi bahwa ada produser kita coba. Tapi itu rencana saya. PSBS Biak kontraknya gimana ya? Kalau mau pensiun tahun ini? Ya pokoknya bocoran duluan daripada media lain. Gimana, Pak? Nah, pokoknya kabarnya malam ini mereka kalau bisa mungkin bantu, mungkin tahun ini mungkin yang terakhir karena apa? Awal saya datang di Indonesia. Di daerah Papua. Ya mungkin saya pikir mungkin selesai mungkin juga karir di Indonesia di dalam wilayah mungkin Papua. Ya daerah Papua juga mungkin saya pikir luar biasa. Jadi bisa saja mungkin PSBS mungkin tim terakhir saya di dalam sepak bola. Jadi pemain mungkin bisa ke depan mungkin bisa di dalam PSBS juga mungkin bisa jadi pelatih, asisten pelatih, analiser juga. Tapi kalimat saya belum terjawab. PSBS-nya sendiri, Biaknya sendiri mengontrak lagi apa tidak nih? Ya ini mungkin minggu ini kita akan ada keputusan. Minggu ini atau malam ini? Bocorannya katanya malam ini guys. Hari ini tanggal berapa ini? 13 ya kan? Ya kayaknya mungkin malam ini kita mau bicara. Tapi saya yakin mungkin dalam minggu ini mungkin selesai ada keputusan untuk jadi 1 tahun lagi bisa bermain. Jadi
Mungkin masyarakat yang suka Beto Gonçalves masih bisa dia nonton Beto secara langsung 1 tahun mungkin terakhir. Usia nggak ada masalah? Nggak ada masalah sama sekali. Netizen nggak ada masalah? Nggak ada masalah juga. Udah tua bicara masuk sini, keluar dari sini. Dan keluar juga fisik juga nggak ada masalah. Baru tadi saya latihan 2 jam. 2 jam? 2 jam. Wow, 2 jam. Ya. Jadi dianggap tua lagi udah nggak ada masalah? Nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah. Ya, jadi memang saya jaga diri luar biasa. Makan memang yang salad, pokoknya yang tidak gorengan. Tidur juga ya jam 10 lah. Di cemooh dengan rasis mungkin juga nggak ada masalah? Ya, itu masalah besar. Oh, masalah besar. Masalah kalau memang kritik oke. Kritik oke. Tapi harus tahu memang kritik seperti apa. Oke. Kritik oke, tetapi tidak rasis. Seperti tidak itu, rasis, Bang? begitu. Ya, tidak rasis. Itu memang nggak baik. Nggak baik. Tadi saya bilang apa? Selain pemain, kita manusia. Oke. Dan perlu diingat juga, guys, pendengar, bahwasanya pemirsa, pemain itu tidak sendiri. Dia punya istri, dia punya anak, dia punya keluarga. Artinya kalau contoh, mohon maaf Bang Beto, kalau saya menghujat Bang Beto, bukan Beto Gonçalves, tetapi istrinya dan 3 anak ya. Pokoknya lingkaran keluarga. Belum lagi bicara tentang keluarga yang di Brazil. Kenapa harus Indonesia yang dipilih pada saat itu? Ya, yang pertama karena memang saya cukup lama di Indonesia dan saya sudah cocok sekali dengan budaya, dengan makanan juga. Kakek nenek gitu ada? Saudara-saudara? 2006 nggak ada ya? Nggak ada. Wah, luar biasa. Perjuangan yang pertama kali. Spill dulu yang ini apa ini, Bang? Pokoknya ini banyak artinya ini. Apa tuh? Ya, artinya? ini saya suka lagu. Ya, di sini saya mungkin karena saya Kristen. Oke. Ini ada dari istri saya juga. Oh, dari istri. Iya. Dari istri. Ada gambar harimaunya juga. Ya, harimau itu memang karena ini seperti saya, memang saya berani ya, karena saya bilang ini tak gampang kalau kamu pergi dari keluarga kamu, dari negara kamu. Iya. Ini karena kalian lihat memang Brasil di sini, Indonesia di bawah dan terbaliknya jauh sekali, sekitar 27 jam naik terbang dari sini. Memang sangat jauh. Jadi kalau kamu keluar semua itu taruh di belakang, kamu pergi di negara yang kamu nggak tahu budaya, kamu nggak tahu apa-apa di sini, kamu tahan. Seperti saya 18 tahun, ini tidak gampang. Oke, baik. Memang kayak macam begini. Kecintaannya untuk Indonesia sangat luar biasa, guys. Ya, benar. Kita menunggu usia yang sudah tidak muda lagi, tetapi fisik masih 18 tahun. Itu kalimatnya Bang Beto. Betul ya, Bang? Ya, benar. Kita menunggu juga kalau saya bilang menunggu gol-gol terbaiknya lagi, masih ada nggak kesempatan itu? Tetapi kita ngobrolin panjang lebar hampir sekitar 30 menitan ini tentang naturalisasi dan juga kampanye untuk tidak rasis. Ini menjadi poin terpenting kita di kesempatan kali ini barengan orang hebat yang notabene menjadi top scorer, yang menjadi pemain naturalisasi tapi cukup lama waktunya. Ya, pelaku juga boleh kami katakan seperti itu sebenarnya ya, Bang ya. Ya. 2006 sampai 2018 cukup lama, tapi sebagai pelaku naturalisasi, dan banyak sekali yang sudah diberikan wejangan. Poinnya cuma satu, kita memberikan masukan yang terbaik untuk netizen kita, untuk supporter kita, PSSI, pemerintah dan tim nasional Indonesia. Setuju Bang Beto? Setuju. Baik, terima kasih Bang Beto. Sehat selalu untuk Anda. Sukses. Para netizen kita, selamat siang, salam olahraga. Saya Danang Sundoro, Beto Gonçalves. Bye. Bye.